إبراهيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعليك إذا نذرت لله نذرا من صلاة أو صدقة أو غير ذلك من القربات بالمبادرة بالوفاء به ولا تتعود الإكثار من النذر فإن الشيطان ربما أغرك بذلك ليوقعك في الإخلال وإذا حلفت على فعل شيء ثم رأيت الخير في تركه أو على ترك شيء ثم رأيت الخير في فعله فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير واحذر أن تحلف وتشهد على مقتضى الظن وإن كان غالبا فضلا عن الوهم والشك فإذا أخذت مال مسلم بيمينك فالواجب عليك رد ما أخذته وتكفير يمينك وكفارتها إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام 3 أيام وإياك ثم إياك واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاغ وتغمس صاحبها في نار جهنم والحذر كل الحذر من شهادة الزور فإنها من أكبر الكبائر وقد قرنها عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله وإذا كان كتمان الشهادة من العظائم فما الظن بافترائها نسأل الله العافية والسلامة قبل حصول الندامة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan bisa kumpul di masjid dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua penyakit dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Berkata Sahibur Ratib, wa alayka idza nadarta lillah nadran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalik minal qurbat bil mubadarah bil wafa'i bihi. Sudah seharusnya kita ini kalau bernazar, melakukan nazar, ya, niat nazar, aku niat nazar begini. Biasanya orang-orang itu kalau ada kesulitan nazar biasanya, lek urusanku mari saya niat nazar begini misalnya. Kalau misalnya kesusahan anak ini dimudahkan, maka saya niat nazar ini misalnya. Nazar apa misalnya? Kalau penyakit saya sembuh, saya nazar sedekah sekian misalnya. Ini nazar untuk Allah. Nazar talillahi nazran. Kadang orang nazar itu nazar sholat, nazar sholat atau nazar puasa. Ini nazarnya umum, orang umum, atau nazarnya orang yang tidak punya uang. Tapi nazar duit tidak ada duit ya. Akhirnya nazarnya sholat atau nazar puasa. Atau kemungkinan yang terburuk nazarnya wong medit. Tak wani nazar duit, tak wani. Lek urusanku mari, aku nazar buat masjid Al-Muhajirin ya, 10 juta, tak wani. Salat aja ya. Salat 20 rakaat misalnya. Puasa 3 hari seminggu, nazar. Au ghairi dzalik, atau nazarnya itu sedekah. Atau nazar yang lainnya. Minal qurbat, daripada hal-hal ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Salah, kecuali nazarnya perkara yang sudah memang wajib. Lek urusanku mari aku nazar bendino aku sholat 5 waktu. Ya aja ini wajib. Itu nazar itu ya, memang wajib. Saya nazar kalau penyakit saya sembuh, saya nazar puasa Ramadan. Ya masih dari nazar, wajib ya. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah. Kalau sudah nazar, hendaknya al-mubadarah, bersegera bil wafa, melaksanakan itu nazar. Wis waras, urusannya gampang misalnya. Urusannya sudah diselesaikan oleh Allah. Ada jalan. Lah kok diundur-undur ya? Pemene urusan duit nazar ya. Waduh iki sik butuh iki. Ya, pendaftaran sekolah. Durung tuku tas, durung tuku sepatu, wis nazare engko ae. Nah, kalau sudah nazar, utamanya sedekah dan lain-lain, langsung dilaksanakan. Wala tata'awwad al-iktsar minan nazar. Kemudian pesan para ulama, jangan sering-sering nazar. Jangan sering-sering nazar. Ya kalau mau nazar ya jarang-jarang gitu ya. Keadaan-keadaan tertentu. Kenapa? Kok kita ini diingatkan jangan sering-sering nazar? Fa inna syaitana rubbama aghraka bidzalik. Karena bisa jadi ini adalah tipuan daripada setan. Dikongkon nazar ambil setan. Nazar kan gini-gini. Sing bisiki setan. Tujuannya apa? Kan nazar itu kan bagus. Kenapa setan kok ikut campur masalah nazar ini? Kok nyuruh-nyuruh kita nazar? Liyugi'aka fil ikhlal, supaya kita itu dengan banyak nazar, supaya kita ini jatuh di dalam atau tergolong orang-orang yang tidak melaksanakan nazarnya karena terlalu akeh nazarnya, terlalu sering, akhirnya nazarnya tidak dilakoni. Kalau tidak dilakoni, tidak dijalankan, maka setannya berhasil. Nah ini wis tepak iki wis ya. Sering-sering nazar akhirnya lali, tidak ngelakoni kakean nazar. Ini termasuk tipuan daripada saya. Ya wis, ada perkara-perkara tertentu kita nazar begitu. Baik. Wa idza halafta ala fi'li syai'in, dan jikalau kita ini bersumpah untuk melakukan sesuatu, sumpah itu berarti pakai namanya Allah ya. Demi Allah, saya akan melakukan ini misalnya. Sumpah dia. Kemudian setelah berjalan waktu, ra'aita al-khaira fi tarki. Ternyata yang lebih baik bagi kita malah tidak melakukan hal itu. Tapi wis kadung sumpah. Ya. Wis kadung sumpah. Misal saya sumpah demi Allah, kalau orang itu ngomong begini lagi di hadapan saya, tak pukul di depannya orang misalnya. Sumpah ini ya. Sumpah akan melakukan sesuatu. Nah, ini rupanya emosi gitu ya. Kok setelah berjalannya waktu dipikir tidak bagus kayaknya. Lebih baik meninggalkan. Kayak apa? Rame-rame ambil uang misalnya. Tapi dia sudah sumpah. Atau kebalikannya, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan mau masuk ke rumahnya dia lagi. Oh, kurang ajar. Gini misalnya. Aku ini sepuh, masuk ke rumahnya dia tidak dikasih tempat di depan, dibiarkan duduk di belakang saya. Padahal saya ini sepuh-sepuhnya perumahan saya, tidak dihormati saya. Demi Allah saya sumpah, saya tidak akan masuk rumahnya dia lagi selama-lamanya. Dia bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya orang tadi. Kemudian dia pikir ternyata yang lebih baik itu apa? Tetap silaturahmi ke situ gitu ya. Tsumma ra'aital khaira fi fi'li. Wah, tidak bagus ini sumpahnya saya ini. Tidak, ya.
Seharusnya tidak seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Fakaffir an yaminik. Lek wis sumpah itu, kemudian kita tidak menjalankan sumpahnya, harus melakukan kafarah. Kafarahnya itu diistilahkan kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Kafarah melebur sumpah yang sudah kita ucapkan. Melebur sumpah yang sudah kita ucapkan. Apa kafarahnya? Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Setiap satu orang miskin 1 mud, 1 kali cakupan tangan beras. Berarti 10 orang. Atau kiswatuhum, ngasih mereka baju satu-satu 10 orang. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Budak dak ono Kalau tidak bisa, maka boleh puasa 3 hari. Puasa 3. Nah, yang banyak itu puasa orang-orang itu ya. Kalau sumpah, mari ngono menyalahi sumpah, maka puasa kafarah 3 hari. Puasa kafarah 3. Fakaffir an yaminik wa'til ladzi huwa khair. Maka lebur itu kesalahan menyalahi sumpah tadi itu dengan puasa 3 hari. Wahdar an tahlif au tashhad ala muqtadadh. Hati-hati. Kalau belum yakin terhadap satu perkara, jangan berani-berani sumpah. Atau jangan berani-berani bersaksi. Durung yakin, belum yakin 100%, kok demi Allah. Loh, kan ero ta? Ya sepertinya begitu ya. Saya bersaksi bahwa dia itu begini-begini. Loh ketok tak? Melihat sendiri? Enggak, katanya tetangga saya. Nah ini jangan seperti itu. Jangan bersumpah, jangan bersaksi. Hanya landasannya itu hanya prasangka-prasangka. Jangan. Wa in kana ghaliban, walaupun prasangkanya itu kuat, jangan, hindari. Fadlan anil wahmi wasyak, apalagi kalau sekedar apa? Info-info saja. Mari ngono kita berani bersaksi di depan hakim dan lain-lain. Hati-hati. Wa idza akhadta mala muslimin bi yaminik, maka kalau kamu ini urusan sama orang, urusan harta, kemudian kita berani bersumpah bahwa kita berhak mendapatkan harta itu, maka yang wajib kita lakukan adalah kembalikan hartanya. Nek memang tidak yakin ya, tidak yakin berhak, cuman karena ngotot aja. Kok subhanallah dimenangkan sama hakimnya. Kemudian harta itu diberikan kepada kita, mari ngono kepikiran. Iya, durung tentu iki berhak saya ini. Maka resiko yang seperti ini. Kan bagaimana caranya? Kembalikan itu harta. Kembalikan itu harta kepada pihak kedua. Serahkan. Tapi ada kemungkinan itu saya berhak. Wis dolek selamat, kasih sudah. Nanti urusannya dia sama Allah. Kalau memang dia benar, kalau memang dia salah, ya urusannya sama Allah. Yang penting saya tidak mau nanti tanggung jawab dengan harta ini. Karena belum pasti saya berhak. Kembalikan hartanya yang pertama. Kemudian karena kita sudah berani bersumpah di depan hakim, maka kafarah juga ya, melebur dosa sumpah tadi itu. Dengan cara apa? Yang seperti kita sebutkan. Minimal puasa 3 hari. Kita lanjutkan. Wa iyyaka tsumma iyyaka. Dan harus sangat berhati-hati kita dengan sumpah palsu. Lek mang iki kan tengah-tengah ya. Durung yakin wani sumpah. Ini ndak. Sudah jelas-jelas tidak seperti itu faktanya, dia berani bersumpah. Ini ngawur ini. Wal yaminul fajirah. Demi Allah. Saya bersaksi, padahal kenyataannya sebaliknya. Berarti dia ini sumpah palsu.
Fa innaha tada'ud diyar balagi, ini mengundang kehancuran. Bukan dia saja, sak keluarga-keluarganya, sak rumah tangganya akan binasa, akan dikocar-kacir sama Gusti Allah. Kenapa? Dia berani mencelakakan orang dengan sumpahnya. Dia mencelakakan orang dengan persaksian palsunya dia. Wa taghmis sahibaha fi nari jahannam. Di dunia sudah dibuat susah sama Allah, nanti di akhirat orang yang seperti ini akan ditenggelamkan, ada di neraka jahanam. Wal iyadu billah min dzalik. Ini zaman sekarang ini kadang-kadang enteng orang bersaksi itu, saksi palsu, sumpah palsu itu kadang-kadang enteng. Dia lupa dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia orang salah di penjara, orang benar di penjara. Itu kan seakan hanya karena urusan uang 5 juta, 10 juta, mari ngono urusan polisi, masuk ke pengadilan, kejaksaan dan lain, ditangkap. Ya, orang tadi gara-gara apa? Dia berani sumpah, dia berani bersaksi palsu di depan hakim, maka temannya di penjara selama sekian bulan, 1 tahun. Jadi kira tidak ada keluarga dah itu orang, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, sing dolek nafkah siapa, bingung, istri dan anak-anaknya sedih, susah. Mari ngono durung isin nang tonggo-tonggoe. Kenapa orang tuanya di penjara? Padahal tidak salah. Loh, orang yang berani sumpah palsu, orang yang berani bersaksi palsu di depan hakim ini koyok gak ono apa-apa. Seperti dia tidak bersalah. Ini bahaya ini. Tinggal tunggu saja nanti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dia dengan istri tidak akan baik. Hubungan dia dengan anak-anaknya tidak akan menjadi anak-anak yang patuh, yang bakti kepada dia. Kenapa? Dia berani bersumpah. Dia membahayakan orang. Dan nanti kalau dia tidak bertobat, tidak meminta maaf kepada orang tersebut, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian. Di Pasuruan banyak. Hanya karena urusan berapa juta berani memenjarakan orang karena orangnya lemah, tidak punya kekuatan. Dia konco-koncone jaksa, temennya polisi, temennya hakim, macam-macam penjara. Lo enak ya lo. Wal hadar kullal hadar min syahadati zur fa inna min akbaril kabair. Sumpah palsu ini termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sebutkan kepada saya itu dosa besar itu apa? Ya, dosa yang paling besar itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, al-isyraku billah. Dosa yang paling gede mensekutukan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Tsumma ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Dosa besar setelah mensekutukan Allah. Kata Nabi SAW, syahadatuz zur. Orang berani sumpah palsu, itu dosa besar. Karena efeknya kemana-mana nanti. Ya, sumpah palsu itu efeknya, keburukannya nyampe kepada orang lain. Lek dosa antara kita dengan Allah itu masih tidak terlalu fatal. Tapi kalau dosa yang melukai orang lain, ini yang nanti dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa antara kita dengan Allah, kemudian kita menangis, kita tobat, kita minta ampunan. Insya Allah kita diampuni sama Allah, karena Allah itu Ghafur, Allah itu Maha mengampuni. Ya, Allah itu Rahim, Maha penyayang. Tapi kalau antara manusia belum tentu orangnya memaafkan. Apalagi kalau dia sampai kena musibah seperti tadi itu. Sampai keluarganya malu, sampai dia masuk penjara dan lain-lain. Tidak mungkin orang itu memaafkan. Ya, tidak gampang memaafkan. Karena itu hati-hati, jangan sampai salah sama manusia, karena urusannya nanti panjang. Mumpung masih hidup, nah minta ridho sama mereka.
minta maaf kepada mereka, minta halal. Kalau berurusan dengan harta, kembali ke hartanya. Kalau berurusan dengan kezaliman seperti lisan kita mengganggu mereka, tangan kita minta ridhonya kepada mereka sebelum kita menghadap, ya, berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana kitmanu syahada minal adzaim, orang itu nutup-nutupi kebenaran, tidak mau bersaksi padahal dia tahu. Siapa saksinya bahwa perkara ini begini. Saksi saya fulan. Lho singitan gak gelem. Kitmanus syahadah. Dia bisa datang bersaksi, tapi dia apa? Selalu menghindar. Menutupi kebenaran. Wis gak oleh apa-apa. Ya, gak ditemplei. Ndak dikei duwe, mari ngono dikongkon nang pengadilan. Ruwet berjam-jam. Habis padahal dia saksinya. Ini namanya kitmanus syahadah. Menutupi persaksian yang benar, kebenaran. Seharusnya dia bantu biar orang yang benar itu dibenarkan, yang salah disalahkan. Ini tidak mau dia. Setiap disurati tidak datang. Orang menutupi syahadah ini, menutupi kebenaran ini minal adzaim, termasuk dosa besar. Famadzannu bi iftiraiha. Apalagi orang datang bersumpah padahal sumpahnya apa? Luwe parah mana? Nutupi sumpah saja, tidak mau bersumpah saja itu sudah dosa, apalagi dia berani datang dengan persaksian yang palsu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, qabla husulin nadamah, sebelum datang hari kita akan menyesal nanti ketika hari itu datang. Mudah-mudahan selamat di dunia, selamat di barzakh, selamat di akhirat. Karena itu para ulama mengatakan haqqullah atau huququllah mabniun 'alal musamahah. Tapi kalau huququl adami mabniun 'alal musyahah. Kalau hak-hak Allah tidak kita berikan, maka ada kemungkinan Allah memaafkan kita. Tapi kalau hak manusia yang kita ganggu, maka manusia itu jarang memaafkan. Apalagi di hari mereka membutuhkan ganjaran pahala-pahala. Karena itu dalam hadis yang sering kita dengar, ada orang ketika ditimbang amalnya ternyata mendapati amal solehnya itu sebesar gunung. Sholat berjamaah, maca Quran, zikir, iktikaf, hadir majelis ilmu, sedekah, wakeh pahala. Tapi ketika akan masuk ke dalam surga, ternyata ada orang yang menuntut dia. Ya Allah, saya pernah dilukai dengan omongannya dia itu. Katanya Allah, ambil pahalanya, berikan kepada orang yang dilukai itu. Cukup. Teko maneh, cukup maneh. Ya Allah, saya pernah ditempeleng sama dia di depannya orang. Ambil pahalanya. Saya pernah dipukul, saya pernah sampai entek. Pahala sak gunung iki entek. Ternyata belum selesai tuntutannya, masih ada orang-orang yang menuntut ternyata. Katanya malaikat, ya Allah ini pahalanya sudah habis. Kalau begitu, orang-orang yang dia salahi, dosane jupuken kek nonang wong iku sing dolim itu. Ambil kasih. Pahala sak gunung itu tek ganti dosa sak gunung. Kabeh digiring nang surga wurung, lebok nang neraka. Jadi kesolehan kita ini harus disempurnakan. Jadi jangan hubungan sama Allah aja baik, hubungan dengan manusia ini baik. Jangan sampai orang itu merasa terganggu, jangan orang itu merasa tersakiti dengan kita. Alhamdulillah, aku paling diwedeni di perumahan gini. Jadi dikira itu hebat, dikira gitu itu bagus. Padahal itu seburuk-buruknya manusia katanya Nabi SAW.
Seburuk-buruknya manusia yaitu orang yang ditakuti oleh warga sekitar itu takut kena keburukannya dia. Itu paling elek wong. Kalau kok bangga. Bangga dia. Aku lek mlaku minggir kabeh wong. Teko ado ketok aku wis langsung menggok gang sebelah. Ya berarti ini kan tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tangannya supaya tidak mengganggu orang. Mudah-mudahan kita ini tidak pinter ibadah, sholat dan lain-lain saja, tapi muamalah hubungan kita dengan orang-orang di sekitar itu mudah-mudahan termasuk hubungan-hubungan yang baik, sehingga nanti di akhirat tidak ada yang menuntut kita karena pernah kita lukai atau pernah kita sakiti, sehingga menjadi orang yang afiah, orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana azrafna ala ladha ashrafna fatub alaina اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدين ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشت سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله.